Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hebat, soleh dan solehah di kelas 3C hari ini? Materi hari ini yaitu tentang tema 2, subtema 3, menyayangi tumbuhan, muatan bahasa Indonesia. Baiklah, sebelum belajar, mari kita bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, materi muatan bahasa Indonesia yaitu tentang wawancara. Apa itu wawancara? Wawancara adalah suatu cara mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber, atau disebut juga tanya jawab antara dua pihak, yaitu pewawancara dan narasumber, untuk memperoleh data, keterangan, atau pendapat tentang suatu hal. Wawancara. Wawancara itu tadi apa namanya? Tanya jawab antara pewawancara dan narasumber. Siapakah pewawancara itu? Pewawancara adalah orang yang mengajukan pertanyaan. Seperti ini ya. Ini yang laki-laki itu disebut pewawancara. Kemudian narasumber. Narasumber adalah orang yang memberi informasi atau orang yang menjawab pertanyaan dari pewawancara. Kita lanjut lagi ya anak-anak. Yaitu, tahap awal dalam melakukan wawancara adalah menentukan tema. Tema adalah gagasan pokok dalam sebuah wawancara. Selanjutnya, setelah tema kita tentukan, kemudian membuat daftar pertanyaan. Daftar pertanyaan disusun menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, kemana, mengapa, dan bagaimana. Daftar pertanyaan dan fungsinya. Beberapa kata tanya yang dapat kita gunakan ketika melakukan wawancara dengan narasumber. Penggunaannya, kata apa atau apakah. Itu digunakan untuk menanyakan benda, hal, peristiwa yang terjadi. Kata tanya siapa atau siapakah digunakan untuk menanyakan orang atau pelaku kejadian. Kata tanya bagaimana atau bagaimanakah digunakan untuk menanyakan cara, keadaan yang terjadi dalam sebuah peristiwa. Yang keempat, kata tanya mengapa atau mengapakah digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan terjadinya suatu peristiwa. Kata tanya kapan atau kapankah digunakan untuk menanyakan waktu suatu peristiwa. Kemudian yang keenam, kata tanya berapa atau berapakah digunakan untuk menanyakan jumlah. Yang terakhir, yang ketujuh, kata tanya di mana atau di manakah digunakan untuk menanyakan tempat peristiwa. Wawancara itu dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber, dan pertanyaan yang disusun harus sesuai dengan tema tadi. Tema apa tadi? Gagasan pokok dalam sebuah cerita atau gagasan pokok yang akan dibicarakan. Nah, sebelum wawancara dilakukan, kita harus menanyakan identitas narasumber dan menggunakan kalimat yang santun saat bertanya. Di sini ada contoh wawancara. Temanya, gagasan pokoknya yaitu
cara merawat tanaman, kemudian pewawancaranya adalah Siti, dan yang sebagai narasumber adalah Ibu Lani. Ibu Lani adalah narasumber sebagai seorang pecinta tanaman hias atau yang hobi menanam tanaman hias. Ya, jadi kita kalau ingin bertanya, kita harus mencari narasumber yang memberikan informasi jelas sesuai dengan ahli dalam bidangnya. Kita lanjutkan. Siti, kita sapa dulu dengan kalimat yang santun dan sopan, ya. Sebelum bertanya, gunakan kalimat yang santun dan sopan. Assalamualaikum Bu Lani, selamat sore Bu. Perkenalkan, nama saya Siti. Mohon maaf Bu, izinkan saya bertanya tentang hal cara merawat tanaman ya. Boleh tahu Bu, tanaman apa saja yang saat ini Ibu rawat? Kemudian narasumber, Ibu Lani menjawab, Waalaikumsalam. Oh baik, untuk saat ini saya sedang fokus untuk merawat tanaman hias aglonema, yaitu sejenis tanaman talas-talasan. Masya Allah, wow, luar biasa sekali. Boleh saya tahu berapa tanaman hias saat ini yang Ibu rawat ya? Untuk saat ini, ada sekitar 3 jenis tanaman hias yang saya rawat. Baik Bu, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Bu. Bagaimana cara Ibu merawat tanaman-tanaman tersebut agar tidak cepat layu dan mati? Cara yang tepat untuk merawat tanaman aglonema adalah pertama-tama, jangan terlalu sering menyiram tanaman, karena akan membuat batang tanaman busuk. Lakukanlah penyiraman setiap 3 hari sekali saat musim kemarau dan 2 hari sekali saat musim hujan. Siramkan air ke bagian bonggol atau bagian atas sela-sela batang dan memberi pupuk 2-3 kali dalam seminggu. Oh, begitu ya Bu. Di manakah Ibu biasanya meletakkan tanaman hias aglonema itu, Bu? Iya, Siti. Saya biasanya meletakkan tanaman aglonema itu di teras depan bagian samping agar tidak terkena sinar matahari langsung. Baiklah, Ibu Lani. Terima kasih atas waktunya ya, Bu. Saya harapkan mudah-mudahan Ibu bisa menginspirasi warga sekitar untuk memanfaatkan pekarangan rumah dengan penghijauan pekarangan rumah. Terima kasih sekali ya, Bu. Insya Allah. Iya, sama-sama Siti. Nah, tadi tahap awalnya sebelum melakukan wawancara adalah menentukan tema. Temanya adalah cara merawat tanaman. Kemudian, setelah itu, anak-anak bertanya menggunakan bahasa yang santun. Ya kan? Kemudian, menggunakan kalimat tanya yang sesuai. Nah, kalimat tanyanya di sini ada kata yang Ibu warnai merah, ada kata tanya apa, kemudian berapa, bagaimana, dan di manakah. Nah, seperti itu ya contohnya. Selanjutnya, ini pada tema 2 di subtema 4. Judulnya atau temanya di subtema 4 itu menyayangi hewan. Karena masih ada materi tentang wawancara, jadi Ibu jadikan satu di subtema ketiga tadi. Ya, menyajikan informasi dari teks dalam bentuk peta pikiran. Masih ingatkah apa itu wawancara, anak-anak? Apa ya wawancara itu? Iya, wawancara merupakan tanya jawab yang dilakukan oleh pewawancara dan narasumber mengenai suatu topik atau bahasan yang akan diperbincangkan, yang akan dibahas itu mengenai apa. Kemudian, hasil wawancara ditulis menggunakan kata-kata baku sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Hasilnya ditulis menggunakan kata-kata baku,
Kalau yang sebelumnya ini tadi adalah sebuah percakapan atau wawancara yang kita sampaikan menggunakan bahasa yang baku, bahasa yang sesuai. Kemudian nanti hasilnya ditulis di buku atau di catatan, ya, menggunakan bahasa yang lebih pokok lagi, yang lebih sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Nah, dan hasilnya pun harus ditulis menggunakan kalimat yang efektif. Menyajikan informasi dari teks dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran berisi informasi penting yang dituliskan dalam diagram. Contohnya tadi adalah cara merawat tanaman aglonema. Kemudian di sini diagramnya, isi pokok pikirannya. Peta pikiran yang dibahas adalah tentang 1. Menyiram tanaman 2-3 kali sehari, itu tanamannya. Kemudian menyiram tanaman pada bagian atau sela-sela batang. Selanjutnya, memberi pupuk 3 kali dalam seminggu. Karena yang ditanyakan adalah cara merawat tanaman aglonema, berarti yang dibahas adalah tentang merawat aglonema. Caranya adalah sebagai berikut ini. Tugasnya pada hari Senin lalu tanggal 6 adalah membuat rekaman atau voice note wawancara bersama anggota keluarga mengenai tanaman. Alhamdulillah banyak yang sudah bisa ya wawancara bersama anggota keluarga mengenai tanaman yang ada di sekitar. Terima kasih, bagus-bagus hasilnya, Masya Allah. Dan yang belum, ada mungkin yang masih berhalangan, bisa nanti tugasnya adalah membuat rekaman atau voice note wawancara bersama anggota keluarga. Ya, karena muatan bahasa Indonesia yang ini sudah, tugas yang untuk yang belum, silahkan membuat voice note. Terima kasih anak-anak hebat, luar biasa. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan kita semua dalam menuntut ilmu. Selamat belajar di rumah, tetap semangat dan selalu jaga kesehatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.